Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rafael Abdullah di Jafar dengan NIM 2401041001 dari S1 Rekayasa Perangkat Lunak semester 4. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya dari mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi hari ini saya akan menggunakan tema Artificial Intelligence. Oke, baik teman-teman, jadi kita langsung saja ke pembahasan tugasnya. Oke, jadi di sini yang bisa saya jelaskan kenapa nih saya memilih tema ini gitu. Jadi bisa sebentar. Jadi yang bisa teman-teman lihat di latar belakang. Jadi di sini nih saya ingin memberitahu gitu kayak karena belakang ini banyak sekali masalah tentang AI dan bagaimana caranya kita dampak baik, dampak buruknya, dampak baik, dampak buruk pada saat kita menggunakan AI gitu. Karena di sini AI benar-benar sangat membantu kita ya teman-teman ya dalam melakukan apa saja, entah itu kita pengen cari tahu sesuatu atau apa. Zaman sekarang tuh benar-benar sangat mengandalkan AI gitu. Jadi bisa dibilang di sini AI memungkinkan komputer untuk meniru kemampuan berpikir manusia seperti belajar, mengambil keputusan, mengenali objek, dan di sini memahami bahasa. Jadi AI di sini dia tuh bukan sekedar membantu saja, tetapi di sini dia tuh benar-benar memahami semua bahasa gitu. Contohnya salah satu contoh yang bisa saya berikan ketika saya ambil dengan contoh saya ketika saya lagi belajar bahasa Korea dan saya bingung gitu. Saya kadang tinggal foto aja soalnya dan saya tinggal tanya kayak oke, berikan jawabannya. Itu kadang udah bisa ada dan plus udah sama penjelasannya gitu. Jadi di sini salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini tuh bagaimana caranya kita untuk memahami konsep dasar AI, mengetahui cara kerja AI, mengetahui komponen dan tahap-tahap AI, dan memahami kelebihan dan kekurangan AI, dan di sini mengetahui penerapan AI dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke, kita lanjut ke definisi kecerdasan buatan. Jadi di sini arti dari AI adalah Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Jadinya di sini tuh pada saat mungkin pembuatan AI di sini mereka tuh benar-benar membutuhkan kecerdasan manusia juga ya guys. Jadinya di sini tuh komputerisasi itu kadang tidak bisa digantikan oleh manusia juga gitu, karena kadang memang ada beberapa hal yang memang harus ditiru gitu dari manusia gitu, membutuhkan kecerdasan manusia juga gitu. Dan di sini salah satu tujuan AI-nya di sini tuh meniru kecerdasan manusia. Itu udah pasti ya guys, kayak AI itu kadang lebih pintar dari kita gitu, dan di sini membantu menyelesaikan masalah yang kompleks ketika kita nih beribah banget dengan tugas-tugas matematika atau suatu hal yang benar-benar butuh penjelasannya detail dan lain-lain. Di sini AI itu benar-benar membantu banget gitu dan mengotomatisasikan pekerjaan. Maksudnya dia di sini tuh bikin tuh pekerjaannya sebenarnya tuh terkontrol dengan aman gitu. Dan di sini juga mengandung pengambilan keputusan juga gitu. Kayak kadang nih kita bingung nih kayak kayaknya aku tuh cocoknya di jurusan mana ya. Ketika kita tanya AI biasanya tuh ada tuh keputusan kayak ditanya balik gitu loh, kayak oh kita tuh sukanya bagian apa, sukanya gimana, lebih cocoknya gimana. Itu nanti AI itu bisa mengambil keputusan lewat sana dan kita juga mengambil keputusannya kadang tuh berdasarkan dengan hasil-hasilnya dari AI juga gitu. Oke, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar AI. AI bekerja dengan cara kayak yang tadi yang udah saya jelaskan sebelumnya gitu. Yang paling awal itu biasanya kalau ketika kita ingin mempertanyakan sesuatu atau mengambil keputusan, di sini dia harus mengumpulkan data dulu ya teman-teman. Dia mengumpulkan data, maaf banget teman-teman. Oke, dia di sini mengumpulkan data gitu kayak oh, ketika contoh saya ingin mengambil rekayasa perangkat lunak, jurusan rekayasa perangkat lunak atau DKV. Dan dia akan mengumpulkan data dulu nih, kira-kira aku
passionnya di mana dan sukanya apa. Apakah aku suka coding, apakah aku terbiasa dengan logika-logika, apakah aku suka menggambar. Nanti dari dia mengumpulkan data ini, dia menganalisis semuanya nih. Apakah lebih baik mana yang benar-benar yang bisa, maksudnya dari dalam diri saya ini, yang cocok dengan dua jurusan ini gitu. Setelah itu dia mulai nih mempelajari pola-polanya. Oh, kalau dia kayak gini, hasilnya gimana ya? Kalau dia kayak gini, hasilnya kayak gimana ya? Kalau saya pilih keputusan A, pola-polanya tuh begini, kalau saya pilih B pola-polanya kayak bagaimana. Dan dia di sini terkadang tuh mencoba untuk membuat suatu keputusan ya Kak, atau memprediksi kayaknya kalau kamu ambil RPL kayaknya lebih baik karena kamu cenderung lebih suka berpikir logika, lebih logikanya lebih masuk gitu. Kalau kamu ambil di cafe biasanya kayaknya kurang bagus, kayaknya kamu kurang pintar gambar, kamu juga kurang mengerti tentang art atau seni-seni yang lain yang ada di cafe gitu. Dan di sini bidang AI biasanya di sini tuh machine learning, deep learning yang sama banget ya sama yang teman-teman bisa lihat di samping kanan yang dalam bidang AI itu biasanya ada natural language processing atau computer vision atau dari sini expert system dan robotik gitu. Oke, kita akan bahas ke tema selanjutnya. Cara kerja AI. Ini udah hal basic banget ya teman-teman. Ini udah hal basic banget ketika kita ingin kayak mungkin kayak sebelum saya menjelaskan cara kerja AI, mungkin dari awal pun saya sudah singgung juga gitu. Bagaimana caranya AI itu bekerja. Caranya kita tuh ngapain. Mungkin di tahap-tahap ini nih yang mungkin yang udah ada di sebelah kiri atau kanan saya ini mungkin itu udah terpampang jelas ya. Yang pertama mungkin kalau kita ingin mencari yang pertama itu pasti dia memproses data dulu ya, dia menanyakan, setelah itu dia menganalisis, dia belajar ciri-cirinya, dia mengenali foto-foto ini tuh gimana, setelah itu baru dia kasih output atau keputusan atau gimana gitu. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman, karena menurut saya di materi ini nih materi yang sudah lumrah dan banyak banget digunakan gitu. Oke, komponen utama AI. Yang pertama yang tadi udah saya bilang, data. Yang kedua di sini algoritma atau langkah-langkah yang logis yang digunakan AI untuk memproses data gitu. Dia kayak, oh nih orang nih kayak gimana ya? Kayak urutan-urutan orang ini dia lebih bagusnya di mana gitu. Dan model AI di sini, yang ketiga di sini model AI dia hasil pembelajaran dari data yang digunakan untuk prediksi gitu. Kayak dia di sini memprediksi dari hasil-hasil yang sudah kita kasih tahu ke AI. Dan di empat di sini ada komputasi, yaitu kita juga harus menggunakan perangkat keras ya seperti handphone, komputer, laptop untuk mengakses AI gitu. Dan di sini tahap-tahap proses AI balik lagi mungkin yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin saya bisa jelasin lagi di sini itu kayak yang pertama itu pengumpulan data, pre-processing, training, dan di sini testing dan development. Nah, bisa dibilang di sini untuk tahap processing di sini dia tuh menyiapkan data-data yang sudah tadi saya kasih tahu ya, yang sudah saya singgung juga. Dan training di sini dia melatih menggunakan model data gitu. Dia kayak ini kayaknya bisa nggak ya kalau dia kayak kalau dengan data-data seperti ini nih orang ini kayaknya lebih cocok di bagian sini. Setelah itu dia menguji gitu kayak ini udah sesuai belum ya. Dan development ini bisa dibilang ini bisa nggak sih yang benar-benar terrealisasikan di dunia nyata gitu. Oke, kita akan masuk ke tema selanjutnya, jenis-jenis AI. Oke, mungkin di sini sudah banyak banget ya AI di zaman-zaman sekarang ya. Wah, macam-macam ada Gemini, ChatGPT, ada Cici, ada wah banyak banget. Jadi sini mungkin saya akan bahas salah satu atau yang paling sering digunakan saja ya. Berdasarkan jenis-jenis AI di sini berdasarkan kemampuan yang bisa dibilang narrow AI. Jadi AI ini tuh biasanya dirancang untuk tugas tertentu. Contohnya kayak ChatGPT, Siri, atau Google Assistant. Ini biasanya kalau pengguna iPhone itu biasanya kalau mereka ingin melakukan sesuatu mereka tinggal panggil Siri aja, biasanya tuh lebih mudah gitu. Kalau Google Assistant kan biasanya kita harus pencet-pencet tombol tertentu ya, tapi kalau di iPhone itu biasanya kita bisa panggil namanya aja tuh kadang mereka udah ada mendeteksi gitu loh guys. Nah, dan di sini ada general AI yang mampu berpikir seperti manusia. Ini biasanya nih digunakan untuk manusia-manusia yang tidak punya teman dan mereka pengen curhat gitu. Biasanya mereka pakai general AI. Dan super AI itu bisa dibilang tuh
mereka tuh kecerdasannya tuh bisa melebihi manusia. Kadang tuh dari logika, caranya mereka berpikir, caranya mereka untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi atau data ini tuh benar-benar seakurat itu gitu. Tapi ini benar-benar jarang banget digunakan ya, karena biasanya manusia yang biasanya bertanya seperti ini sih bisa dibilang mungkin dia kurang banyak berpikir juga ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan AI. Dan yang bisa teman-teman baca di sebelah sini, yes, bagus banget. Bekerja 24 jam tanpa lelah. Itu AI, itu kadang tuh kita tuh agak, kalau bahasanya Gen Z zaman sekarang tuh agak sedikit tidak tahu diri ya. Maaf banget ya Bu kalau memang ada perkataan yang kasar, tapi di sini agak sedikit tidak tahu diri kadang kita sebagai manusia itu, atau sebagai, mungkin saya ya, karena terkadang saya tuh nuntut AI untuk memberikan jawaban yang kadang tuh pokoknya harus bener. Pokoknya kadang tuh Rafael tuh kayak pokoknya 24 jam 24 hour. Sometimes if I want to asking I just open up and then cepat kasih aku jawaban yang pasti tang itu 24 jam dia bisa gitu. Dan dia bisa memproses data tuh nggak sampai berapa detik aja udah bisa. Kalau saya nih biasanya tuh 3 detik itu paling lama tuh, dia kayak itu langsung semuanya muncul juga. Dan mengurangi kesalahan manusia. Biasa kita manusia memang banyak salahnya ya, dan kita di sini harus belajar juga dari kesalahan kita. Dia juga balik lagi mampu mengambil keputusan, meningkatkan efisiensi pekerjaan, dan mengoptimasi mengoptima ok oh sorry banget Ibu, meng aduh kok lidah saya sangat-sangat susah ya untuk membaca hal ini. Mengoptimalisasikan tugas berulang gitu, biasanya kayak membantu orang yang untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain biar lebih terstruktur aja gitu. Maaf banget ya Bu kalau ada perkataan yang agak sedikit melengking atau ada salah-salah kata pada saat saya penyampaian ya Bu, mohon maaf banget. Oke, saya akan lanjut ke kekurangan AI. Kekurangan AI di sini satu, biaya yang tinggi. Kenapa biaya yang tinggi? Karena memang kadang semakin pintar AI-nya, semakin bagus AI-nya, harus mengeluarkan duitnya mahal juga gitu. Dan di sini butuh data dan jumlah yang besar. Kenapa? Karena semakin detail itu semakin baik. Gitu guys. Tidak memiliki emosi ya. Pokoknya dia di sini tuh nggak ada perasaan. Pokoknya dia just ngomong aja gitu. Nggak ada perasaan-perasaannya gitu. Dan berpotensi untuk menggantikan beberapa pekerjaan manusia ya. Mungkin apa gitu yang mungkin di teman-teman bisa lihat internet tuh biasanya tuh ada kayak pengambilan tiket atau kayak memesan sesuatu tuh kadang bisa banget digantiin sama AI gitu loh. Tinggal kita modal ngomong aja kan. Payment sekarang bisa bayar pakai kris juga kan gitu. Dan sini berisiko keamanan dan privasi data, itu bener banget. Jadinya kita harus benar-benar harus privasi data kita tuh harus benar-benar dijaga banget ya guys. Jangan sampai terlalu terbuka dengan AI itu sampai lupa gitu dengan privasi diri sendiri gitu. Oke, di sini kita akan bahas tentang contoh implementasi AI. Kalau di dalam bidang pendidikan otomatis sistem pembelajaran yang adiktif. Kalau dalam bidang kesehatan paling diagnosa penyakit. Dalam bidang perbankan itu mendeteksi penipuan transaksi. Dan untuk transportasi ini mobil tanpa pengemudi ini udah dikembangin di Eropa atau di Cina gitu, udah banyak banget gitu. Dan dalam bidang pariwisata di sini ada chatbot, jadinya kalau ada orang yang lagi kebingungan atau apa, si AI ini tuh dia bisa langsung menjawab aja gitu tanpa terlalu menggunakan manusia gitu. Dari sini sistem rekomendasi destinasi, kalau kita ada di suatu wilayah tertentu bisa dibilang kita bisa minta rekomendasi kayak cari wilayah yang terdekat, pokoknya saya maunya yang terdekat. Oke, maaf banget Bu. Di sini ada studi kasus kayak penggunaan pada ChatGPT permasalahan dan manusia membutuhkan informasi secara cepat dan akurat. Solusinya ya pakai AI gitu. Dan di sini kita juga harus bisa memahami pertanyaan dan hasil jawabannya gitu. Salah satu manfaatnya di sini maksudnya respon cepat, dapat digunakan 24 jam, membantu belajar dan bekerja. Dan hasil di sini efisiensi dan pencarian informasinya tuh benar-benar lengkap gitu guys. Kita akan masuk ke tantangan dan masa depan AI. Di sini tantangannya tuh privasi bisa bocor. Kedua,
bias algoritma bisa dibilang nih algoritmanya atau semuanya tuh harus terstruktur dengan aman gitu. Kalau tidak ChatGPT bakal kasih pertanyaan yang beda-beda gitu. Keamanan sistem itu kadang juga bisa dibilang ada beberapa hal yang kayak keamanan dari sistem pun belum tentu terjamin gitu. Dan etika penggunaan AI kadang nih AI juga bisa disalahgunakan di hal-hal yang tidak baik ya teman-teman. Dan masa depan AI di sini bisa smart city, smart healthy care, robot cerdas, dan kendaraan otom. Otom yang gak kendaraan otom di sini saya maksud itu kendaraan yang tanpa pengemudi tadi ya teman-teman. Dan sini asisten virtual yang pintar gitu. Kadang kalau kita butuh sesuatu kita just panggil aja Siri atau apa tuh kadang bisa banget gitu ya guys. Oke, ini ada beberapa kesimpulan yang bisa saya jelaskan di sini. AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia. AI bekerja dengan memanfaatkan data dan algoritma. AI memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang, dan AI juga memiliki beberapa tantangan seperti etika dan keamanan data yang sudah tadi saya singgung. Dan AI di sini akan menjadi teknologi yang paling penting di masa depan, itu setuju banget aku. Oke. Ini ada beberapa daftar pustaka yang saya dapat dari materi-materi ini. Dan betul, sekarang akhir guys. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton, dan terima kasih juga kepada Ibu Riris yang sudah menyaksikan video ini. Dan maaf banget kalau ada kata-kata yang tersinggung atau kesalahan kata saya benar-benar maaf, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mendengarkan dan sudah menilai saya. Semoga kedepannya semuanya baik-baik saja. Dan mungkin salah satu kesimpulan yang bisa saya ambil dari diri saya sendiri yang bisa saya bagikan, kita harus menggunakan teknologi dengan baik, tetapi kita juga harus bisa mengandalkan diri kita sendiri atau kecerdasan yang kita punya gitu, supaya tidak, maksudnya di sini tuh tidak komputerisasi atau AI ini tuh gak bakalan bisa menggantikan manusia gitu. Tetapi di sini kita sebagai manusia juga harus bisa lebih cerdas daripada AI, karena ada beberapa hal yang tidak AI punya tuh kita punya gitu. Contohnya ada perasaan atau ilmu telepati, atau biasanya tuh perasaan nih, kalau maaf ya Bu jadi sedikit ngomong. Jadi ada beberapa hal yang saya tahu itu kadang AI tuh yang nggak punya tuh, yang mereka nggak bisa buat dari AI itu kadang kalau memang contoh nih ibu sama anak, kalau anaknya kenapa-kenapa kadang pasti ibunya juga connect, kalau anaknya nggak kenapa-kenapa. Karena itu dari dulu Rafael pernah baca suatu jurnal atau suatu masalah AI pengen meniru hal itu tetapi tidak ada dan tidak bisa gitu, dan sekarang masih tetap ingin dikembangkan gitu. Jadinya di sini kita juga sebagai manusia harus pintar-pintar untuk memanfaatkan teknologi ya teman-teman. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih banyak. Selamat malam.